Selamat pagi Bapak, Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada kesempatan ini saya Ana Musufarsdiana, mahasiswi Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Warmadewa, ingin mempresentasikan hasil laporan seminar proposal yang saya buat, yaitu berjudul Perencanaan dan Perancangan Stasiun Induk Autonomous Rail Rapid Transit atau ART lintasan Bandara Ngurah Rai Sanur. Perencanaan dan Perancangan Stasiun Induk Autonomous Rail Rapid Transit ART lintasan Bandara Ngurah Rai Sanur. Latar belakang, Bali sebagai salah satu barometer daya tarik wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada tahun 2019-2020, Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk 4.369 juta jiwa dari total jumlah penduduk di Bali. Bali Selatan memiliki kepadatan penduduk yaitu 468.346 jiwa. Perkembangan Provinsi Bali, khususnya bagian selatan, diiringi dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya laju perekonomian, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pergerakan manusia dan barang di berbagai wilayah baik dari dalam maupun dari luar kota. Hal ini dikarenakan sarana transportasi merupakan salah satu faktor utama pendukung perekonomian masyarakat. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Bali dalam 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga 2020, jumlah kendaraan meningkat sangat signifikan. Jumlah kendaraan di Bali hampir mendekati angka jumlah penduduk. Besar jumlah kendaraan ini akan meningkatkan suatu permasalahan dalam dunia transportasi, energi, ekonomi, dan lingkungan. Besarnya jumlah kendaraan akan meningkatkan risiko kemacetan di jalan raya. Kemacetan lalu lintas pada jalan perkotaan di kota-kota besar telah menjadi masalah yang serius, terutama di Bali bagian selatan. Kepemilikan bermotor, terutama kendaraan bermotor pribadi, mobilitas yang semakin tinggi dari segi ruang dan waktu, belum optimalnya pengoperasian fasilitas transportasi angkutan umum, serta terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi lainnya. Maka untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat diperlukan sarana dan prasarana transportasi umum yang baik. Kemacetan di daerah Bali Selatan juga diakibatkan oleh data kunjungan wisata keluarnya Provinsi Bali melalui jalur udara yaitu 1.050 juta jiwa pada tahun 2020, berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2020. Permasalahan akan macetnya lalu lintas dan padatnya Pulau Bali bagian selatan karena kurangnya lahan untuk perencanaan rel, sehingga perencanaan moda transportasi kereta yang akan digunakan yaitu kereta api yang tidak berjalan di atas rel, akan tetapi menggunakan bahu jalan sebagai lintasan layaknya seperti angkutan umum di jalan raya. Namun bedanya ada signal sistemnya yang dikendalikan secara otomatis. Salah satunya yakni Autonomous Rail Rapid Transit ART. Kereta juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Bali sehingga perlu adanya stasiun kereta api di Bandara Udara Ngurah Rai yang mana fungsinya tidak hanya menghubungkan bandara dengan daerah-daerah di Pulau Bali bagian selatan saja, namun juga dapat menyalurkan penumpang yang hendak berlibur ke Bali. Dan kereta api bandara dapat mampu memperkenalkan atau menunjukkan pusat pariwisata di Bali dengan menggunakan jalur kereta. Faktor pendorong dibutuhkannya stasiun di Bandara Ngurah Rai juga dikarenakan tidak adanya moda angkutan lain kecuali taksi serta ojek pangkalan, itu pun mengeluarkan biaya lebih. Dan stasiun kereta api yang diusulkan ini akan memiliki fungsi yang sangat berperan dalam moda transportasi umum yang lebih praktis, cepat, dan tepat digunakan dalam berpergian, sekaligus dapat menawarkan dunia pariwisata di Bali serta dapat memecahkan permasalahan kemacetan di Bali Selatan. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan permasalahan yang ada yaitu isu permasalahan perencanaan stasiun kereta di Bali, permasalahan akan macetnya lalu lintas dan padatnya Pulau Bali bagian selatan, kurangnya lahan untuk perencanaan rel kereta sehingga pembangunan tanpa rel, kurangnya stabilnya pertumbuhan ekonomi Pulau Bali, dan tidak ada moda angkutan lain kecuali taksi, bus, serta rumusan masalah pada perancangan dan perencanaan stasiun ini yaitu bagaimana merancang fasilitas publik stasiun yang nyaman, bagaimana dampak sosial setelah dibangunnya stasiun, dan bagaimana konsep perencanaan stasiun bandara sebagai media transportasi umum. Dan tujuan dari perencanaan dan perancangan stasiun ini juga memperoleh suatu landasan perencanaan dan perancangan stasiun kereta serta fasilitas penunjangnya yang representatif ditinjau dari segi pemenuh kebutuhan ruang dan persyaratan teknisnya, sekaligus dari segi kenyamanan bagi pengguna bangunan serta menciptakan suatu bangunan yang menarik dari sisi arsitektural. Studi literatur, kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif dan rangkaian kereta atau gerbong kereta. Jenis-jenis kereta api yaitu ada kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, mass rapid transit, MRT, LRT,
dan kereta api ART. Nah, di sini jenis kereta api yang digunakan pada proses perancangan ini yaitu kereta api ART atau disingkat dari Autonomous Rail Rapid Transit. Merupakan salah satu teknologi sarana kereta api yang baru dikenalkan dan diuji coba oleh CRRC Suzhou, China. Kereta ini melaju di jalan raya dengan jalur bertanah khusus yang lebih mirip seperti tram namun menggunakan roda karet dan digerakkan dengan tenaga listrik. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011, stasiun kereta api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Jenis-jenis stasiun dikategorikan menurut bentuknya, menurut jangkauan pelayanan, menurut posisi, dan menurut ukurannya. Berdasarkan data jenis-jenis stasiun yang akan dirancang dan direncanakan yaitu stasiun besar atau stasiun induk, di mana stasiun besar itu memiliki fasilitas lengkap dan sistem pengaturan kompleks. Dan stasiun ini juga bisa melayani penumpang hingga kurang lebih 20.000 orang per hari. Studi preseden yang digunakan yaitu Stasiun Besar Jember, Stasiun Banyuwangi Baru atau disebut sekarang Stasiun Ketapang, The Friender Train Station, dan Wuhan Train Station. Usulan spesifikasi umum proyek. Karakteristik pengguna sebagai berikut yaitu tujuan perjalanan, waktu perjalanan, lokasi stasiun atau shelter, dan arah perjalanan, jadwal keberangkatan, tingkat pendapatan, usia, jenis kelamin, dan jenis pekerja. Jenis-jenis ruang utama yang akan ada pada stasiun yaitu ada ruang pokok, ruang pelayanan dan publik, serta ruang penunjang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan metode observasi, di mana metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif pemaparan kondisi existing yang dilakukan pada orang-orang atau objek yang diteliti melalui observasi lapangan dan wawancara berdasarkan fakta disertai dengan literatur yang mendukung penelitian tersebut. Sedangkan metode observasi bertujuan untuk pengamatan terhadap objek yang ada dan mempunyai kesamaan bentuk berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran data sekunder yang akan digunakan sebagai studi banding. Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi lapangan, wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data itu terdiri dari pemeriksaan data, klasifikasi data, dan kesimpulan atau spesifikasi lokasi. Lokasi perencanaan objek stasiun ini berlokasi di Kota Tuban, Badung, Bali, Indonesia, yang ini di area kedatangan domestik Bandara Udara Ngurah Rai. Sirkulasi dan pencapaian pada saat ini terletak di dalam Bandara Ngurah Rai. Alur sirkulasi pencapaian in dan out hanya ada satu arah. Kebisingan yang terdapat pada site ini yaitu kebisingan yang ada di site itu berasal dari jalan dan area parkir. Orientasi matahari, arah sinar matahari dari timur ke barat pada siang hari akan memanaskan seluruh bidang bangunan yang menghadap ke arahnya. Untuk ini perlu diperhatikan arah hadap bangunan untuk mengatasi hal tersebut. Menghadapkan muka bangunan ke arah utara dan selatan akan memberikan kenyamanan yang lebih dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi tapak. Tautan lingkungan, daerah sekitar tampak yaitu area perkantoran, area komersil, area pertokoan, serta perumahan penduduk. Sedangkan kontur pada site ini kurang lebih kemiringan lahan yang rata tidak berkontur dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Material pada bangunan sekitar site dominan menggunakan ornamen Bali dan material alam dengan nuansa modern serta menggunakan material baja pada rangka struktur yang digunakan. Bentuk bangunan sekitar site cenderung memiliki bentuk yang berbeda dengan bangunan yang berkaitan dan menyesuaikan fungsi dari bangunan itu sendiri. Sedangkan pola massa yang digunakan pada bangunan sekitar site yaitu bentuk pola. Rencana tahap selanjutnya terdiri dari 3 tahap yaitu seminar proposal, landasan, dan studio TA. Seminar proposal yaitu meliputi data non-fisik, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi, klasifikasi data, data fisik, pemilihan lokasi, pemilihan set, existing site, lokasi, dan lokasi perencanaan yaitu berada di kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung. Tahap landasan yaitu berisikan program fungsi, aktivitas, kebutuhan ruang, jenis ruang, proses desain program performansi, sifat ruang, suasana ruang, dan program arsitektural, besaran ruang. Landasan juga meliputi tema dan konsep dasar yang dimana akan digunakan yaitu arsitektur modern Bali dan berisikan analisis site, analisa kebisingan, analisa landmark dan pencapaian site, analisa view site, analisa tata hijau, dan analisa existing utilitas. Dan yang terakhir tahap studio TA di mana konsep rancangan dan perencanaan berisikan zoning, entrance, pola massa, bentuk massa, orientasi massa, sirkulasi, ruang luar, ruang
ruang dalam, fasad, struktur, dan civitas. Penentuan zoning serta meliputi prarancangan yang berisikan block plan, site plan, layout